teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih. Kalau misalnya mendengar kata pesantren, pasti yang kalian pikirin itu langsung ke kegiatan ngaji, terus belajar kitab-kitab, kehidupan santri di asrama, atau bahkan para kiai yang mengajar ilmu agama, ya kan? Nah, tapi aku mau tanya lagi nih, kira-kira kalian pernah nggak sih kepikiran tentang gimana sih sebuah pesantren besar itu mengelola keuangannya? Nah, apalagi kalau pondok pesantren tersebut memiliki ribuan santri, banyak unit pendidikan, fasilitas yang luas, serta menerima dana dari berbagai sumber. Nah, tentu di balik itu semua ada sistem pengelolaan keuangan yang harus berjalan dengan baik agar seluruh kegiatannya itu dapat berlangsung dengan lancar. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas salah satu pesantren terbesar dan paling bersejarah di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Nah, pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1899 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, selama lebih dari 100 tahun, pondok pesantren Tebu Ireng ini telah menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di Indonesia dan telah melahirkan banyak tokoh penting bangsa. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Tebu Ireng ini terus berkembang. Nah, bukan hanya sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mengelola berbagai jenjang sekolah, fasilitas pendidikan, asrama kegiatan sosial, hingga berbagai program kemasyarakatan. Jumlah santri yang besar serta aktivitas yang beragam tentu membuat pengelolaan organisasinya menjadi semakin kompleks. Nah, disinilah akuntansi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena setiap dana yang masuk, baik dari pembayaran pendidikan, sumbangan masyarakat, wakaf, hibah, maupun bantuan pemerintah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Begitu juga dengan dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas, operasional pesantren, kesejahteraan tenaga pendidik, serta berbagai kebutuhan lainnya. Nah, sebagai sebuah yayasan pendidikan yang bersifat nirlaba, Pondok Pesantren Tebu Ireng ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, tujuan utamanya ini bukan untuk mencari keuntungan, melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pendidikan dan juga kegiatan sosial keagamaan. Karena itulah, sistem akuntansi yang digunakan juga memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan akuntansi pada perusahaan bisnis. Melalui podcast ini, kami akan mencoba melihat bagaimana penerapan akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kami akan membahas karakteristik yayasan, siklus akuntansi, pencatatan transaksi, laporan keuangan, hingga standar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangannya. Menariknya lagi, banyak orang mengenal Pondok Pesantren Tebu Ireng ini dari sejarah dan kontribusinya dalam dunia pendidikan Islam. Tapi belum banyak yang mengetahui bagaimana sih aspek pengelolaan keuangannya. Padahal nih, tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan besar. Nah, oleh karena itu, pada podcast kita kali ini, kami akan mencoba mengupas sisi tersebut melalui sebuah diskusi santai agar mudah dipahami. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan utama. Selamat mendengarkan dan semoga podcast ini dapat menambah wawasan kita semua.
Happy watching teman-teman. Selamat siang. Nah, di sini aku lagi ngerjain tugas evaluasi akuntansi sektor publik. Nah, topiknya itu tentang yayasan pendidikan. Nah, kebetulan aku ambil objeknya yaitu Yayasan Pondok Pesantren yang ada di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, kamu kan orang Jombang, pasti kenal banget sama pondok legendaris itu kan? Ya, selamat siang Irsyad. Wah, pas banget, tentu saja kenal dong. Tebu Ireng itu kan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di sana, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Emangnya ada apa aja sih yang mau dibahas sama akuntansi di sana? Kan biasanya orang mikirnya pondok pesantren itu cuma tempat ngaji, urusan uangnya ya sederhana saja. Nah, itu dia salah pahamnya banyak orang. Akan padahal yayasan pendidikan besar kayak Tebu Ireng itu pengelolaan keuangannya kompleks banget. Nah, poin yang pertama yang mau kita bahas itu soal karakteristik yayasannya dulu. Kalau dibandingkan sama perusahaan bisnis atau kantor pemerintah, yayasan itu kan beda banget sifatnya. Nah, betul tuh. Kalau perusahaan kan tujuannya cari untung sebesar-besarnya buat pemilik. Terus kalau yayasan itu apa bedanya? Nah, ini poin utamanya. Karakteristik yayasan termasuk Tebu Ireng itu tujuannya bukan mencari keuntungan, tapi nirlaba. Tujuannya itu semata-mata buat kepentingan umum, dalam hal ini pendidikan agama dan sosial. Ciri khasnya itu kepemilikannya tidak terdefinisi kayak perusahaan, nggak ada pemegang saham, nggak ada pemilik pribadi. Jadi aset yayasannya itu milik umat, milik masyarakat. Kalau yayasannya itu bubar pun asetnya nggak boleh dibagi-bagi ke pengurus, harus disumbangkan ke yayasan lain yang sejenis. Wah, bener juga ya. Terus sumber dananya dari mana aja dong? Di Tebu Ireng kan jumlah santrinya sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Nah, itu karakteristik yang kedua. Sumber kekayaannya itu diperoleh dari sumbangan atau donasi, baik perorangan, pemerintah maupun lembaga lain. Di Tebu Ireng sendiri sumber dananya campur-campur, ada dari uang pangkal dan pembayaran pendidikan santri, ada juga dari bantuan pemerintah. Kemudian ada juga sumbangan dari masyarakat, kemudian wakaf, sampai hasil usaha milik yayasan sendiri, misal koperasi atau unit usaha lain. Uniknya, sumbangan itu seringkali ada yang dibatasi penggunaannya, misal berarti uang ini khusus buat pembangunan masjid saja, nggak boleh buat gaji pengajar. Nah, akuntansinya itu harus bisa memisahkan itu semua. Alah, jadi rumit juga ya. Intinya karakteristik itu utamanya bukan cari untung, milik umum, dan sumber dananya beragam dengan aturan pemakaian yang ketat. Kalau Tebu Ireng khususnya karena besar, dia juga punya akuntabilitas tinggi ke masyarakat dan pemerintah kan. Tepat sekali, karena dananya banyak yang dari negara dan sumbangan publik. Yayasan wajib lapor, itu bedanya sama usaha pribadi. Oke, udah cukup jelas soal karakteristiknya ya. Sekarang kita masuk ke alurnya, yaitu siklus akuntansi yayasan. Nah, ini yang teknis nih. Sebenarnya siklus akuntansinya sama nggak sih kayak akuntansi perusahaan biasanya? Yang ada jurnal, buku besar, neraca, gitu-gitu juga ada nggak ya? Secara alur dasarnya itu hampir mirip, tetap ada pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sampai pelaporan. Tapi isi dan istilahnya itu berbeda, disesuaikan sama karakteristik yayasan tadi. Coba kita bayangkan alurnya di Tebu Ireng dari awal sampai akhir periode. Boleh jelasin urutannya dong? Oke, langkah pertamanya itu yaitu mengidentifikasi transaksi. Di sini bedanya sama perusahaan. Kalau perusahaan kan transaksinya jual beli barang. Kalau di Tebu Ireng itu transaksinya itu misal terima uang dari santri, terima bantuan Kementerian Agama, terus beli beras buat dapur pondok, terus ada bayar listrik asrama, beli bahan bangunan, atau terima uang wakaf. Nah, semua transaksi ini harus dicatat, tapi wajib dicatat sesuai kategori dananya. Apakah dana itu tidak terikat sementara atau terikat permanen. Wah, jadi dari awal masuknya udah dipilah ya. Terus langkah selanjutnya itu bagaimana? Selanjutnya, pencatatan ke jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di sini kalau transaksinya banyak banget, kayak di Tebu Ireng pasti pakai jurnal khusus.
Misal ada jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas. Soalnya setiap hari uang masuk keluar terus, mulai dari uang sumbangan kecil sampai dana bantuan ratusan juta. Baru setelah di jurnal itu diposting ke buku besar. Di buku besar inilah akun-akunnya itu dikelompokkan di yayasan. Akun modal itu namanya bukan modal pemilik, tapi disebut aset neto. Terus setelah buku besar, bikin neraca saldo, penyesuaian, terus laporan keuangan, sama aja ya urutannya. Alurnya itu sama, tapi istilah dan isinya itu beda. Oh iya, di siklus akuntansi yayasan itu ada yang namanya pemisahan pengelolaan dana. Jadi misal ada uang bantuan khusus buat renovasi gedung, kemudian uang itu dicatat terpisah sampai benar-benar dipakai buat renovasi. Nggak boleh dicampur sama uang gaji pengajar. Nah ini yang sering jadi tantangan di yayasan besar kayak Tebu Ireng. Karena volume transaksi tinggi, siklusnya itu juga harus rapi supaya nggak terjadi penyalahgunaan dana atau kekeliruan pencatatan. Berarti kuncinya ada di pemilihan dana yang dari awal ya? Kalau salah masuk kategori, nanti laporannya jadi kacau. Terus kalau sudah selesai siklusnya, apa saja sih laporan yang harus dibuat sama Tebu Ireng? Itu masuk ke materi selanjutnya nih, laporan keuangan yayasan. Coba tebak laporannya apa saja. Kalau perusahaan kan ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, sama catatan. Kalau yayasan, karena nggak cari untung, berarti nggak ada laporan laba rugi dong. Terus gantinya apa? Nah betul banget, karena yayasannya itu tujuannya bukan cari laba. Maka laporan utamanya ada 4 komponen utama ditambah catatan. Coba kita bahas satu-satu dikaitkan sama kondisi di Tebu Ireng ya. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Ini pengganti neraca. Isinya tuh sama, ada aset, kewajiban dan aset neto. Di sini terlihat seberapa besar kekayaan yayasan Tebu Ireng, mulai dari tanah, gedung asrama, masjid, kendaraan, sampai kas di bank. Kedua itu laporan aktivitas. Nah ini pengganti dari laba rugi. Kalau perusahaan hitung laba rugi, yayasan hitung perubahan aset itu. Di sini dicatat semua pendapatan yang masuk dan semua beban yang keluar. Pendapatannya itu misal sumbangan, pendapatan pendidikan, bantuan pemerintah. Kemudian bebannya itu beban gaji ustadz atau ustazah, kemudian beban pemeliharaan fasilitas, beban makanan santri, beban listrik, air. Nah, di sini juga harus dipisahkan aktivitas yang program dan aktivitas pendukung, biar kelihatan berapa uang yang benar-benar dipakai buat pendidikan, serta berapa yang buat administrasi. Wah, penting banget itu. Biar masyarakat tahu uang sumbangan mereka dipakai buat apa, bukan habis buat gaji pengurus doang. Terus laporan yang ketiga itu apa? Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas. Sama kayak biasa, memisahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Ini penting banget buat manajemen Tebu Ireng supaya tahu kondisi kasnya aman enggak buat kebutuhan harian dari banyaknya santri. Yang keempat yaitu laporan perubahan aset itu. Ini yang membedakan kondisi kekayaan dari awal tahun sampai akhir tahun. Terakhir ada catatan atas laporan keuangan, penjelasan rinci dari semua akun. Nah, biar laporan itu benar, kuncinya itu ada di pencatatan transaksi yang benar dari awal. Coba aku kasih contoh kasusnya lah Tebu Ireng ya, biar kamu makin paham cara catatnya. Oh ya, kasih contoh dong biar kebayang transaksi apa aja sih yang sering terjadi. Misal transaksi 1, Tebu Ireng terima sumbangan dari masyarakat sebesar 100 juta. Dengan syarat uang itu cuma boleh dipakai buat pembangunan asrama putri. Nah, pencatatannya itu yang pertama debit, kas itu didebit, kemudian pendapatan sumbangan terikat sementara itu dikredit. Jadi masuknya itu ke kategori terikat, nggak boleh masuk ke kas umum. Contoh transaksi yang kedua yaitu terima pembayaran uang pendidikan dari santri sebesar 5 miliar setahun.
Ini sifatnya bebas, yayasan pakai buat operasional, maka catatannya itu kas atau bank debit, kemudian pendapatan jasa pendidikan atau masuk kategori asetnya itu tidak terikat itu dikredit. Terus contoh pengeluarannya itu bayar gaji tenaga pengajar dan staf administrasi, ini dicatat sebagai beban program jasa pendidikan dan beban pendukung administrasi. Harus dipisah ya, nanti di laporan aktivitas kelihatan bedanya. Ada juga transaksi unik, itu seperti penerimaan aset wakaf berupa tanah seluas 5 hektar. Nah, ini dicatat sebagai pendapatan wakaf terikat permanen, karena tanah itu harus dijaga selamanya buat kepentingan yayasan, nggak boleh dijual. Oh alah, jadi kunci pencatatannya itu ada di keterikatan dananya. Kalau salah kategorikan terikat atau tidak terikat, nanti salah besar laporannya. Nah, tapi pertanyaanku, aturannya pakai standar apa? Kan yayasan beda sama pemerintah, beda sama swasta juga. Nah, ini materi terakhir yang paling penting, yaitu standar akuntansi yang digunakan. Di Indonesia sendiri, yayasan itu aturannya jelas banget. Kamu ingat gak PSAK berapa yang khusus nirlaba? Kalau nggak salah PSAK 45 ya, tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Itu yang berlaku sampai sekarang kan? Nah, tepat sekali, PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba. Itu adalah pedoman utama yang wajib dipakai sama yayasan kayak Tebu Ireng. Standar ini mengatur semua hal yang kita bahas tadi, mulai dari definisi karakteristik, kemudian komponen laporan keuangan, sampai cara mengelompokkan aset netonya jadi 3 kelompok, yaitu ada tidak terikat, kemudian terikat sementara, dan terikat permanen. Tapi ada tambahannya, karena Pondok Pesantren Tebu Ireng itu juga bergerak di bidang pendidikan dan sering menerima dana dari pemerintah. Kadang mereka juga harus menyesuaikan dengan standar pelaporan yang diminta pemberi dana, misal Permenq atau aturan Kementerian Agama. Dari dasar utamanya tetap PSAK 45. Terus bedanya PSAK 45 sama PSAK umum buat perusahaan apa dong? Bedanya ada di tujuan dan penyajiannya. PSAK umum fokusnya menghitung laba rugi dan kekayaan pemilik. PSAK 45 itu fokusnya pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya. Karena yayasan itu mengelola uang publik, maka laporannya harus menjawab pertanyaan kemana saja uangnya itu dipakai, kemudian apakah sesuai tujuan sumbangan. Di Tebu Ireng, penerapan PSAK 45 ini penting banget supaya laporan keuangannya bisa diaudit oleh auditor independen dan BPK kalau perlu. Kalau standarnya salah, laporannya nggak bisa dipercaya dan yayasan bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Jadi kesimpulannya gini Irsyad, kita bahas Tebu Ireng. Nah, yang pertama ada karakteristik, yaitu nirlaba, milik umum, sumber dana beragam, dan akuntabel. Nah, yang kedua yaitu siklus akuntansi, mirip umum tapi wajib memilah dana terikat atau tidak terikat dari awal transaksi. Nah, yang ketiga ada pencatatan transaksi, harus teliti membedakan pendapatan dan beban berdasarkan tujuannya. Nah, yang keempat ada laporan keuangan, ada posisi keuangan, aktivitas, perubahan, aset neto, arus kas, dan catatan. Nggak ada laporan laba rugi. Nah, yang terakhir ada standar, wajib mengacu ke PSAK 45 entitas nirlaba. Wah, betul banget itu poin-poinnya. Nah, evaluasi kita terhadap Tebu Ireng ini intinya sebagai yayasan besar bersejarah. Kemudian pengelolaan akuntansinya harus kuat. Kalau penerapan PSAK-nya itu baik, maka transparansi terjaga, kepercayaan masyarakat makin tinggi, dan dana pendidikan tersalurkan tepat sasaran buat banyaknya santri yang ada di sana. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Jadi aku paham banget sekarang. Ternyata di balik kemajuan pondok pesantren yang kayak Tebu Ireng, ada sistem akuntansi yang gak kalah penting sama ilmu agamanya. Kalau uangnya rapi, barulah pendidikan bisa jalan lancar. Oke, sama-sama senang banget bisa diskusi sama kamu. Nah, materi ini lengkap nih, tinggal aku susun jadi laporan. Masih banyak ya masukannya.
Ya. Sama-sama, sukses ya buat tugasnya. Selamat siang. Ya, siang juga.